Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Gaprianto, Prodi D4 Akuntansi Manajerial, kelas 1A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang mata kuliah pengantar manajemen. Topik 11, pengawasan. Pengertian pengawasan. Pengawasan merupakan fungsi terakhir yang harus dilaksanakan dalam manajemen. Pengawasan adalah kegiatan manajer yang diusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dari suatu hasil yang dikehendaki. Apa itu pengawasan? Pengawasan adalah fungsi manajer yang merupakan pengukuran dan perbaikan dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan dari para bawahannya, agar supaya yakin bahwa sasaran-sasaran perusahaan dan rencana-rencana yang sudah dirancang dapat dicapai. Pengertian pengawasan. Pengawasan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menetapkan suatu pekerjaan. Apa yang sudah dilaksanakan, menilainya, dan mengoreksinya bila perlu dengan maksud dan supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Ada pula yang memberi definisi, pengawasan adalah usaha untuk dapat mencegah kemungkinan-kemungkinan penyimpangan dari rencana-rencana instruksi sasaran yang telah ditetapkan. Pengawasan adalah kegiatan manajer yang diusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dari suatu hasil yang dikehendaki. Fungsi pengawasan. 1. Adaptasi lingkungan. 2. Meminimumkan kegagalan. 3. Meminimumkan biaya. 4. Antisipasi kompleksitas organisasi. Hubungan sifatnya timbal balik antara perencanaan dan pengawasan dapat digambarkan sebagai berikut. Proses dasar pengawasan. Yang pertama, establishment of standard, menciptakan standar. Yang kedua, measurement of performance, pengukuran atau penilaian pelaksanaan. Yang ketiga, correction of deviation, tindakan perbaikan dari penyimpangan-penyimpangan. Standar pengawasan terdiri dari standar moneter, standar fisik non-moneter, standar abstrak intangible. Tujuan pengawasan atau pengendalian untuk mengetahui apakah sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang telah digariskan, untuk mengetahui segala sesuatu dilaksanakan sesuai dengan instruksi serta ajas yang telah ditetapkan, untuk mengetahui kesulitan-kesulitan, kelemahan-kelemahan serta kekurangan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan pekerjaan, untuk mengetahui segala sesuatu apakah berjalan secara efisien, untuk mencari jalan keluar jika ternyata dijumpai kesulitan-kesulitan, kelemahan-kelemahan atau kegagalan ke arah perbaikan. Jenis-jenis pengawasan. Ada 4 macam dasar penggolongan jenis pengawasan, yaitu waktu pengawasan. Pengawasan preventif dimaksudkan pengawasan yang dilakukan sebelum terjadinya penyelewengan, kesalahan atau deviation. Pengawasan represif dimaksudkan pengawasan setelah rencana sudah dijalankan, dengan kata lain, diukur hasil-hasil yang telah dicapai dengan alat pengukur standar yang telah ditentukan terlebih dahulu. Objek pengawasan. Yang pertama, produktif. Pengawasan ini untuk mengetahui bagaimanakah kualitas dan kuantitas dari produksi. Keuangan. Pengawasan ini dilakukan berkaitan dengan ongkos-ongkos yang mudah berubah. Waktu. Pengawasan di bidang waktu dimaksudkan untuk menentukan apakah dalam menghasilkan suatu hasil produksi sesuai dengan waktu yang direncanakan atau tidak. Manusia dengan kegiatan-kegiatannya. Pengawasan di bidang ini bertujuan untuk mengetahui apakah kegiatan-kegiatan ini dijalankan sesuai dengan instruksi, rencana tata kerja, atau masih perlu petunjuk yang lebih terperinci, sehingga pelaksanaan kegiatannya lebih baik dan lancar.
Subjek pengawasan. Pengawasan intern yaitu pengawasan yang dilakukan oleh atasan dari petugas yang bersangkutan atau pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang ada pada organisasi atau instansi yang bersangkutan itu sendiri. Pengawasan ekstern yaitu pengawasan yang dilakukan oleh atasan orang-orang yang di luar organisasi bersangkutan. Cara mengumpulkan fakta-fakta guna pengawasan. Yang pertama itu gunakan personal observasi atau peninjauan pribadi. Kedua, oral report, menggunakan laporan lisan. Written report atau laporan tertulis. Control by exemption, laporan dan pengawasan kepada hal-hal yang bersifat istimewa. Syarat-syarat pengawasan. Pertama, pengawasan harus mendukung sifat dan kebutuhan daripada aktivitas. Yang kedua, pengawasan harus melaporkan setiap penyimpangan yang terjadi dengan segera. Yang ketiga, pengawasan harus mempunyai pandangan ke depan. Keempat, pengawasan harus luas dan fleksibel. Kelima, pengawasan harus serasi dengan pola organisasi. Keenam, pengawasan harus ekonomis. Ketujuh, pengawasan harus mudah dimengerti. Kedelapan, pengawasan harus diikuti dengan koreksi atau perbaikan. Dan materi yang dapat saya sampaikan, atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.